Apa kabar bosku? Semoga kalian dalam keadaan baik, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan dalam segala urusan. Tetap stay santuy rebahan sambil lihat alur film. Ya, kembali lagi di channel YouTube gua Teguh Dimas, dan kali ini kita akan membahas alur cerita film John Wick Chapter 2. Ya, sebelum masuk ke alur cerita filmnya, jangan lupa untuk subscribe dan like videonya. Di awal film kita lihat John Wick melumpuhkan seseorang dan melakukan penggeledahan. Lalu ia hanya menemukan kartu identitas dari seseorang tersebut. Lalu John Wick langsung menuju ke tempat kartu identitas itu berasal. Ternyata kartu identitas tersebut merupakan kelompok gangster yang bergerak di bidang narkoboy yang dipimpin oleh Abram. Dan Joseph pernah menitipkan mobil John Wick kepada Abram. Dan maksud kedatangan John Wick hanya ingin mengambil mobilnya kembali. Di sini kita lihat John Wick masuk secara diam-diam dan langsung membunuh satu persatu bawahan Abram. Setelah berhasil membunuh bawahan Abram dan John Wick menemukan mobilnya, John Wick pun langsung tancap gas meninggalkan tempat tersebut. Sisa bawahan Abram yang menyadari kalau ada penyusup langsung mengejar John Wick. Setelah menumbangkan semua bawahan Abram, John Wick langsung masuk ke ruangannya. Dan John Wick hanya ingin berdamai. Karena Abram tidak tahu apa-apa, John Wick langsung cabut, meninggalkan Abram. Keesokan harinya, datanglah Leo ke rumah John Wick. Lalu John Wick minta tolong kepada Leo untuk memperbaiki mobilnya. Lalu John Wick memberikan kunci mobilnya. Let me know when it's fixed. Dirasa semua urusannya telah selesai, John Wick mengubur kembali senjatanya di bawah tanah, dikarenakan John Wick yang ingin tobat dan hidup normal. Scene berganti di mana Santino yang mendatangi John Wick yang ingin meminta bantuan John Wick, dikarenakan John Wick pernah berhutang jasa kepada Santino 4 tahun yang lalu. Buktinya adalah segel perjanjian darah. Tetapi John Wick menolaknya dengan alasan bahwa ia mau tobat. Tak ingin memaksa, Santino pun memutuskan untuk pergi. Merasa sakit hati karena segelnya sudah diingkari, saat itu juga Santino langsung menghancurkan rumah John Wick dengan senjata yang ada di game Free Fire. Setelah berjalan kaki sangat jauh, John Wick pun sampai di The Continental. Tujuannya hanya ingin bertemu dengan Winston. Ternyata Winston telah mengetahui dirinya dengan Santino. Winston menasehati John Wick bahwa dia memang salah. Setiap segel perjanjian darah haruslah dihormati. Kalau tidak, John Wick bebas dibunuh oleh siapapun. Setelah mendengarkan nasihat Winston, John pun pergi mendatangi Santino untuk menjalankan apa yang dia mau. Ternyata Santino ingin saudarinya yang di Itali mati. Alasannya karena Santino iri kepada Gianna. Setelah ayahnya meninggal, ayahnya malah memberikan kedudukannya kepada Gianna, sedangkan Santino hanya diberikan sebuah museum seni dan barang antik. Merasa tak mungkin membunuh kakaknya sendiri, Santino membutuhkan bantuan John Wick. Setelah sampai di Itali, ia langsung mengambil deposit senjata miliknya yang masih tersisa di sana. Setelah itu John Wick menuju The Continental yang ada di Itali. Ternyata The Continental itu tidak hanya ada di Amerika saja. Selanjutnya John Wick pergi untuk memesan jas anti peluru yang akan digunakannya selama menjalankan aksinya. Selanjutnya John Wick membeli beberapa item dan senjata di toko senjata langganannya untuk melancarkan aksi adrenalinnya. Something big, bold. Scene pun berganti. Layaknya hantu tanpa diketahui siapapun, John Wick telah berada bersama Gianna. Gianna pun kaget atas kehadiran John Wick. Gianna tahu maksud kedatangan John Wick yang akan membunuhnya atas keinginan dari Santino adiknya sendiri. Tak mau mati di tangan John Wick, Gianna pun pasrah
karena tak akan sanggup melawan pembunuh sekelas John Wick. Gianna pun langsung bunuh diri dengan cara memotong nadinya sendiri. I lived my life my way. Tetapi Gianna tetap saja ditembak. Saat keluar, John terlihat oleh anak buah Gianna. Lalu John pun membantai mereka semua. Saat John Wick berhasil lolos, di tengah perjalanan tiba-tiba ada yang menabraknya. Ternyata itu Cassian, anak buah Gianna, dan terjadilah pertarungan dari keduanya. Setelah bertarung dari satu tempat ke tempat yang lain, sampailah mereka di Hotel Continental, yang mana kita tahu di situ tempat yang netral. Di sana Julius menyuruh mereka berhenti. Dan terlihat mereka pun akhirnya menuju ke bar dan minum bersama. This round's on me. Dikarenakan HP John yang rusak, John mendapatkan panggilan dari telepon hotel. Santino mengatakan saudara macam apa yang tidak menuntut balas dendam atas kematian saudaranya sendiri. Setelah dibantu oleh John Wick, Santino malah berbalik mengkhianatinya. Operator, I'd like to open an account. name on the account? John Wick. Lalu saat itu juga Santino langsung membuat kontrak atas nama John Wick dengan nominal 7 juta dolar, dan kontrak itu ia pasang untuk terbuka. Karena status notifikasi tersebut untuk terbuka, maka kontrak John Wick langsung terbuka untuk semua pembunuh bayaran yang ada di seluruh dunia. Ketika John Wick kembali ke Amerika, dia tidak tahu apa yang terjadi di luar sana, dikarenakan HP John Wick yang telah rusak. Jadi ia tidak tahu sekarang dirinya berstatus kontrak. Dan setiap pembunuh bayaran yang berada di depannya langsung siap untuk membunuhnya saat itu juga. Di scene ini John Wick bertemu dengan Cassian. Cassian mengikuti John Wick hingga ke stasiun kereta. Di sini mau tidak mau John Wick harus melumpuhkan Cassian. Dan setelah penumpang mulai turun, mereka berdua pun langsung adu mekanik. You pull it out, you will bleed and you will die. Consider this a professional courtesy. Singkat cerita, John Wick pun berhasil melumpuhkan Cassian dengan sangat mudah. Setelah keluar dari kereta, ia bertemu dua orang pembunuh yang sedang mengincarnya. Lalu John Wick keluar menuju seorang pengemis dan memberikannya koin. Karena John Wick tahu pengemis tersebut bukanlah pengemis sembarangan. Pengemis tersebut adalah salah satu sindikat pembunuh bayaran di Amerika. Begitulah konsep penyamarannya. Dan pengemis tersebut sangat kontra dengan hack table. John Wick pun meminta untuk dipertemukan kepada atasan mereka. Lalu tiba-tiba John Wick dipertemukan dengan Bowery, atasan mereka. John to the point mengatakan ia sedang membutuhkan bantuannya. Dikarenakan John Wick kehabisan senjata, dia memohon kepada Bowery agar dia memberikannya sebuah senjata. Dan Bowery pun memberikannya senjata Kimber 1911. Di museumnya, Santino terlihat sedang merayakan pesta pergantian posisi Gianna di hack table. Setelah melihat kedatangan John Wick, semua sangat terkejut, termasuk Santino sendiri.
Setelah berhasil lolos, Santino langsung menuju ke Hotel Continental, berharap mendapatkan keamanan dari kebrutalan seorang John Wick. Dan terlihat John Wick telah berada di sana dan disaksikan langsung oleh Winston. Karena tak mau hotelnya mendapatkan sanksi, Winston mencoba meredam amarah John Wick. Tetapi John sudah tidak peduli dan langsung menembak Santino. What have you done? Finished it. Singkat cerita, ketika John Wick sedang meratapi nasibnya, resepsionis Continental atau asisten dari Winston menyuruh John Wick untuk bertemu dengan Winston. Meskipun mereka berteman, Winston tetap profesional demi menjaga nama baiknya di High Table karena ulahnya terhadap Santino di Hotel Continental miliknya. Maka nama keanggotaannya itu harus dicabut. Semua fasilitas dan layanan sudah tidak berlaku lagi baginya. Tetapi bisa saja status excommunicado itu Winston umumkan saat itu juga. Tetapi Winston masih baik dan memberikannya waktu 1 jam untuk kabur sejauh yang dia bisa. Tell them all. Whoever comes, I'll kill them all. Of course you will. John Wick, excommunicado. Karena status excommunicado yang dia dapat, semua orang-orang terdekatnya sangat menyayangkan hal tersebut. Dan cerita pun selesai. Terima kasih telah menyimak alur cerita film kali ini. Jangan lupa untuk tinggalkan like dan subscribe channelnya ya bos.